رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Waalaikumsalam. saya Amri Hadian Makdi. Saya sudah lama tidak live lagi setelah karena ada beberapa hal. Terutama kemarin saya juga sakit. Seharusnya dari Kamis kemarin saya sudah live dengan Bung Farhan ini. Tapi karena dalam kondisi saya kurang fit saat itu, akhirnya kita undur sampai hari ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber saya, yaitu Bung Farhan. Siap. Beliau Assalamualaikum. sedang menjabat sebagai Ketua Umum di Lazismu Kota Sumawe, juga dikenal sebagai sastrawan dan termasuk juga sastrawan favorit Wali Kota Sumawe. Dan juga pernah menjabat sebagai staf ahli ya bidang pariwisata di bidang adat dan kebudayaan ya. Di Wali Kota Sumawe. Iya. Terakhir karya beliau terakhir itu wastra dan kuliner ya di Samudra Pasai. Ya, yang film. mengambil lokasi syutingnya filmnya itu di Teluk Sumawi. Nah, atau di Kota Pendidikan Sumawe. beliau terakhirnya di YIN sastra bahasa Arab, YIN NRI sastra bahasa Arab. Sekarang sedang mengambil S2 ya, Bung Farhan? Sudah selesai. Baru selesai. Oh, sudah selesai S2. Ya, Kirain saya mengambil di S2. Sudah Ya, selesai ya di YIN Sumawe. Ya, Sumawe. Di YIN Sumawe ya. Selain itu, beliau juga aktivis filantropi. Terakhir beliau menulis buku antropologi gempa Pidia. Pidia Jaya 6,5. Ya, itu karya bersama. Pada tahun 2017. Apa karya-karya lain Bung Farhan? Selain Beberapa saat yang lalu di awal pandemi saya juga menuliskan sebuah puisi Rona Corona Merana, dan puisi tersebut juga sudah saya posting di platform YouTube saya, dan alhamdulillah juga puisi tersebut menjadi salah satu puisi pilihan pada Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia tingkat nasional, dan juga bersanding bersama nama kelas top nasional penyair seperti Taufik Ismail, Loes Rendra, dan yang lain. Tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengambil refleksi 17 tahun tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember tahun 2024 dalam bingkai karya Muara Kasih. Kira-kira apa yang berlatar belakangi Bung Farhan ini menciptakan lagu karya Muara Kasih ini? Baik. Sebenarnya sejak tahun 2016 itu saya sudah mencoba untuk mereka-reka, ingin menuliskan sebuah karya dalam memperingati momen tsunami. Tapi di tahun 2017 di saat itu akhirnya saya mencoba menuliskan sebuah syair sederhana yang berjudul Muara Kasih. Muara Kasih itu sebuah diksi, mungkin kalau kita di dalam ilmu stilistika atau dalam ilmu uslub itu atau gaya bahasa itu, kalau dalam ilmu sastra itu ada dua. Yang pertama gaya bahasa ilmiah dan gaya bahasa sastra. Nah, Muara Kasih merupakan sebuah ungkapan lain daripada ibu, ya. Ibu, mama, umi itu sering kita dengarkan, tetapi Muara Kasih sangat jarang. Nah, Muara Kasih merupakan ibu, dan ibu, bunda, umi merupakan Muara Kasih.
karena kita semua bermuara dari ibu, dan di sanalah muara segala kasih sebenarnya dalam kehidupan kita. Kenapa saya menjadikan karya tersebut muara kasih? Itu yang pertama. Yang kedua yang melatar belakangi muara kasih ini, karena ada kejadian, sebuah fakta pada tahun 2004 tanggal 26 Desember ketika kejadian tsunami, dan juga kita melihat secara visual begitu dahsyatnya gempa yang terjadi di saat itu, juga musibah tsunami yang telah memakan jiwa ratusan ribu. Tetapi ada sebuah kisah di sana. Seorang anak di saat itu masih usia mungkin bisa dihitung dengan jari, dan terimbas tsunami. Orang tuanya, ibunya meninggal dunia bersama dengan saudari-saudarinya. Nah, dari kejadian tersebut, dia saat ini sudah berusia beranjak dewasa. Dan karya Muara Kasih itu kita ciptakan di awal tahun 2021, dan merupakan refleksi 16 tahun tsunami di saat itu, ketika usianya sudah beranjak dewasa. Jadi momen refleksi terhadap musibah tsunami pada tahun 2004, dan 16 tahun kemudian dia masih menyimpan rasa rindu terhadap ibu, dan juga masih menyimpan beberapa motivasi atau inspirasi yang disampaikan oleh ibunya. Jadi lagu ini menceritakan tentang sosok anak yang kehilangan ibu ini sesuai dengan fakta ada orangnya, atau memang ini hanya sebuah karya imajinasi, atau memang Bung Farhan ada pengalaman khusus dengan peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu? Ya, berbicara musibah tsunami, berbicara terkait tsunami Aceh, kita pasti melihat banyak fakta yang terjadi. Ya, banyak fakta yang terjadi, dan tentunya musibah tsunami ini tidak luput dari memori kita, terutama yang ada di Aceh. Ya, musibah tsunami. Dan setiap orang pasti punya kisahnya masing-masing. Tapi saya melihat ada beberapa kisah yang sudah divisualkan, yang sudah dijadikan sebuah karya, mungkin dalam film, dalam cerita. Ini yang saya angkat kembali. Artinya bagaimana saya mengangkat sebuah karya dalam bentuk visual ini berangkat dari kisah-kisah sebelumnya. Tetapi dengan catatan ini merupakan refleksi dia 16 tahun pasca musibah tsunami. Jadi ini memang berangkat dari kisah fakta, tetapi kita visualkan menjadi sebuah inspirasi sederhana bagi penikmat seni, bagaimana bisa menikmati seni dan menghargai kenangan yang sudah dilewati, terutama dengan Muara Kasih atau ibu, seperti itu. Jadi posisinya Bung Farhan saat tsunami di Aceh itu berada di mana? Ya. Ini juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang tadi saya ajukan di dalam pertanyaan. Ya. Di saat itu saya berada di Lok Sumawe, dan kebetulan kita berada di asrama, kita berada di rumah lantai 2, dan saat gempa terjadi kita berhamburan keluar dan turun ke bawah, dan kita juga mengetahui beberapa saat kemudian telah terjadi datangnya air besar di Banda Aceh, di Kromane, dan beberapa tempat, baik itu di Aceh Jaya, di Melabuh, yang telah memakan korban ratusan ribu jiwa. Nah, itu adalah kejadian yang sangat dahsyat dan maha dahsyat, sehingga setiap tahun, di akhir tahun, seluruh masyarakat Aceh itu pasti memperingati kejadian maha dahsyat tersebut.
Karena dari kejadian maha dahsyat tersebut, mungkin salah satunya itu menghadirkan kedamaian di Aceh. Dan juga dari kejadian tersebut, kita juga bisa menikmati hidup dengan bebas seperti ini. Karena sebelum kejadian tsunami, kejadian kematian sangat banyak terjadi akibat konflik bersenjata di saat itu. Jadi banyak inspirasi yang lahir pasca musibah tsunami. Seperti itu. Lagu Muara Kasih ini Bung rilis pada 12 Februari 2021. Dengan saat ini sudah mencapai 4.000 lebih penonton dengan di akun YouTube Farhan Zuhari Baihaqi. Nah, apa ada kendala dalam proses syuting atau dalam proses penulisan lagu dan yang lainnya? Bisa Bung menjelaskan atau menceritakan hal-hal yang dialami seputar terciptanya lagu Muara Kasih dan proses produksi lagu Muara Kasih ini? Ya. Jadi di saat 2020 akhir, saya bersama dengan saya punya partner atau mitra di kesenian itu namanya Bapak Firdaus Zainal Abidin, tapi saya sering memanggilnya itu dengan Tengku Ranu. Dan juga nama beliau, nama panggung beliau Tengku Ranu. Di saat itu kita coba untuk mengeluarkan inspirasi baru. Bagaimana membuat sebuah karya, tetapi karya ini tidak lepas daripada musibah tsunami pada tahun 2004. Karena kita tahu setiap tahunnya kita selalu memperingatinya. Nah, dari itu akhirnya kita coba untuk komunikasi lebih jauh. Dan sebelum peringatan tsunami tahun lalu, kita sudah deal untuk menciptakan sebuah karya baru. Karya baru yaitu karya Muara Kasih. Sebenarnya syair yang saya tuliskan ini pada tahun 2017. Namun pada akhir 2020 kita coba untuk meramu kembali, menciptakan sebuah lirik lagi untuk kita kombinasikan dengan puisi, sehingga lahirlah karya Muara Kasih seperti yang sudah kita nikmati selama ini. Jadi kenapa Bung rilis pada tanggal 12 Februari, kenapa nggak bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2020 yang lalu? Ya, baik. Karena prosesnya ini memakan waktu yang sangat banyak. Makanya saya ingin menyampaikan bahwasanya menciptakan karya Muara Kasih ini mungkin berbeda dengan menciptakan karya yang lain. Karena kita menghabiskan energi, menghabiskan banyak imajinasi. Karena sebelum sebelum proses produksi, kita sudah meluangkan waktu untuk menciptakan imajinasi yang kita tuangkan dalam step-step dalam video klip ya. Jadi kita ciptakan storyboard bagaimana klip demi klip ini bisa berkesinambungan, dan juga klip ini juga bisa mewakili seorang anak yang merasa rindu terhadap ibunya. Jadi kita juga melakukan asesmen ke beberapa lokasi atau latar tempat syuting. Di antaranya yaitu kita menggunakan Museum Kota Lok Sumawe MKL. Melalui izin-izin kita juga diberikan kesempatan untuk mengambil video di sana. Juga kita mengambil video di beberapa latar lainnya, baik itu di pantai, salah satunya itu pantai Teluk Samawi kalau saya sering sebutkan, dan juga di KP3 di saat itu tempat saya mengambil video untuk pembacaan puisi. Begitu. Dalam lagu ini diperankan oleh siapa aja yang menjadi pemeran dalam lagu ini, baik dari talent dan kalau penyanyinya juga sudah tentu
apa namanya Tengku Ranub, dan beliau juga sudah terkenal dan sangat sampai sekarang. Siapa aja sih yang terlibat dalam proses terlibat dalam produksi lagu Muara Kasih ini? Ya, untuk aransemen musik itu kita bersama dengan Bang Lelo, nama beliau, atau Bang Ahmad Lelo. Di saat itu beliau baru pulang dari Australia, ada event di sana. Di awal pandemi akhirnya kita mencoba untuk mengkolaborasi karya Muara Kasih ini. Beliau merupakan yang mengaransemen musik dalam karya Muara Kasih. Kemudian untuk proses DOP, untuk proses video klipnya itu kita menggunakan Bang Abu, yang nama beliau ya. Bang Abu ini merupakan DOP terkenal di Kota Semawi, dan beliau juga punya pengalaman. Akhirnya kita coba join dan kita berembuk bagaimana kita bisa menciptakan video yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kita juga memamerkan atau terkait dengan talent, kita mengajak Khatijah. Ya. Kalau nama asli beliau ini Rosalia, tapi saya suka memanggilnya itu Khatijah Masya Allah karena nama Instagramnya juga Khatijah Masya Allah. Akhirnya kita coba meramu lagu ini, dan dengan mimik yang dimiliki oleh Khatijah, lagu Muara Kasih dan puisi Muara Kasih ini sangat dijiwai. Apalagi disesuaikan dengan lirik dan suara khasnya Tengku Ranub, sehingga sangat menjiwai Khatijah dalam proses produksi ini, sehingga ketika mengeluarkan air mata pun air mata yang murni gitu. Juga sama halnya seperti Tengku Ranub, ketika bernyanyi juga, ketika mengambil klip juga mengeluarkan air mata itu air mata yang murni dan sesuai apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, ini yang membuat proses itu semakin komplit dan berjalan sedikit lama, sehingga tayangnya pun di awal tahun 2021. Tetapi ini tidak menutup kita untuk mengangkat lagi, karena ini bagian daripada refleksi kita setiap tahun daripada musibah tsunami seperti itu. Terkait dengan video klip yang memang sangat memukau, video klipnya sangat bagus, baik dari segi sinematik, cara pengambilan videonya maupun proses hasil editingnya memang sangat benar-benar sangat sinematik, dan sangat pemeranannya juga yang sangat menjiwai. Ini dalam pengambilan videonya ada dalam rangka promosi prawisata, atau memang ini benar-benar menggambarkan situasi seorang anak yang kehilangan ibunya, atau yang merefleksi ketika dia yang sudah besar ini, untuk yang diperankan oleh Khatijah tadi, atau memang ada unsur lain dalam video klip ini? Ya, kalau kita bicara pariwisata, ini juga bagian daripada promosi wisata sebenarnya. Karena kita mengambil latarnya itu di Pantai Teluk Semawi dan juga latarnya di MKL, Museum Kota Teluk Semawi. Ini bagian daripada promosi. Tetapi semua ini berawal dari sebuah inspirasi sederhana kita bersama Tengku Ranub dan kawan-kawan. Bagaimana karya ini bisa ditonton setiap masa. Nah, jadi ini terlepas daripada partner yang lain, kita secara independen menciptakan karya ini. Jadi tidak ada bantuan dari lembaga atau dari pemerintah atau segala macam. Tapi ini merupakan sebuah inspirasi dengan ketulusan kita menciptakan sebuah karya.
Nah, sehingga karya ini bisa menginspirasi kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita untuk masa depan. Seperti itu. Dalam lagu ini juga digabungkan antara lagu dan puisi. Jadi sangat menjiwai sebenarnya dengan peristiwa tsunami atau dengan pembukaan yang diceritakan. Apa korelasi antara lagu dan puisi ini dalam dunia seni? Ya, ini merupakan gaya baru, atau bisa dikatakan ini merupakan sebuah karya yang berbeda dengan karya yang lain. Mungkin kalau karya yang lain kita hanya menyaksikan lagu-lagu saja atau puisi-puisi saja, tetapi ini saya coba untuk kombinasi antara puisi dan lagu. Bagaimana karya yang seperti ini bisa juga diterima oleh masyarakat. Artinya mungkin sebagian orang mendengarkan puisi itu membosankan, tapi bagaimana kita coba menghadirkan gaya baru, kita selingi dengan lagu-lagu, bagaimana puisi, poin atau pesan daripada puisi itu tersampaikan, dan juga lirik-lirik dalam lagu itu juga tersampaikan. Sehingga kombinasi ini komplimen dan juga senyawa dan diterima oleh masyarakat. Seperti itu, Bang Ambing. Segmennya ini yang mau dituju ini kemana ini? Dan lagu Ya. ini? Kita targetkan adalah generasi milenial, ya. Artinya kita harus mengajak kawan-kawan milenial ini untuk menciptakan banyak karya dari sedikit inspirasi yang ada dalam pikiran kita, ya. Bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa mengambil sebuah momen untuk kita ciptakan sebuah karya. Jadi setiap momen itu bisa dijadikan sebuah karya. Sama halnya seperti karya Muara Kasih ini, momen tsunami ini kita angkat menjadi sebuah karya. Terkait lisensi lagu, baik atau hak cipta dalam lagu Muara Kasih ini dipegang oleh siapa? Oleh Bung Farhan sendiri, atau ada lembaga yang memegang hak cipta, atau memang bebas ini bisa direupload ulang atau di cover oleh yang lain? Ini bagaimana terkait dengan hak cipta dalam lagu ini? Iya, terkait dengan hak cipta, saya sudah bangun komunikasi dan sangat intens dalam beberapa bulan ini bagaimana lagu ini tercipta hakinya. Jadi memang kita coba untuk menjadi paten milik kita karena kita yang ciptakan. Tetapi kita membuka lebar dan tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja untuk bisa mengcover. Ya, sepertinya sinyal dari Bung Farhan hilang. Bagi yang ingin bertanya dengan terkait diskusi kita pada sore yang berbahagia ini, silakan di komentar, karena di kolom story chat tadi itu saya sudah tidak bisa melihat lagi siapa aja yang sudah memberikan komentar atau pertanyaan. Namun baiknya itu dilayangkan kembali di dalam komentar. Baik, silahkan Bung dilanjutkan terkait dengan izin atau hak cipta dalam lagu ini. Ya, baik. Terkait dengan hak cipta, kita sedang proses bagaimana karya ini terdaftar secara legal, dan ini sudah kita lakukan usaha ini dalam beberapa saat ini, dan juga tidak tertutup kemungkinan kita juga inginkan supaya banyak orang bisa mengambil intisari daripada karya Muara Kasih ini, baik dengan itu cover lagu atau puisi yang sudah kita ciptakan. Secara lagu ini mau didaftarkan ke Haki mungkin dalam waktu dekatnya, dalam proses. Semoga segera terwujud, karena kasihan juga kalau nanti
satu saat lagu ini bisa booming, semoga agar tidak ada terjadinya plagiarisme atau yang mengupload tanpa izin, walaupun kalau sudah didaftarkan mungkin atau dilisensikan dengan YouTube, mungkin nanti walaupun direupload ulang oleh akun yang lain, tapi yang ini tetap actionnya tetap masuk ke yang pemilik lisensi gitu. Siap. Terkait, berarti ini bebas ya, Bung, boleh di cover oleh siapa saja. Ya, tidak tertutup kemungkinan ya. Berarti diizinkan ya untuk di cover oleh Ya, siapa aja, tetapi dengan genre bagaimanapun, atau ada batasan-batasannya? Daripada karya ini. Ya, harapannya silakan di cover, tetapi tetap mengikuti etika daripada menjaga sebuah produksi karya orang lain. Ya, ini merupakan karya yang bagi kita merupakan karya fenomenal yang menginspirasi banyak orang, tetapi kita juga harus menjaga etika tersebut. Seperti itu, Bung Kamri. Apa yang diharapkan Bung Farhan ke depannya dengan lagu Muara Kasih ini? Ya, supaya para penikmat atau pecinta seni itu bisa terus terekam di memorinya setiap peringatan tsunami merupakan sebuah musibah yang maha dahsyat yang terjadi pada tahun 2004, dan juga bagaimana kita bisa bergerak maju pasca musibah tsunami tersebut. Jadi bagaimana karya ini menginspirasi kita semua untuk kita bisa kuat walaupun kita tidak bisa terlepas daripada kenangan-kenangan masa lalu. Jadi kenangan-kenangan masa lalu, misalnya seperti karya Muara Kasih ini, bagaimana bisa menginspirasi seorang anak, ya, bisa menginspirasi seorang anak setelah dia kehilangan ibunya, tapi pesan-pesan ibunya itu selalu terekam dalam memorinya sampai kapanpun. Ini pertanyaan dari netizen juga, dan yang paling banyak ditanyakan adalah apa karya selanjutnya atau the next karya dari Bung Farhan Zuhri ini? Ya, kita akan coba kolaborasi kembali dengan Tengku Rano beberapa saat ke depan, tetapi kita belum bisa membocorkan karya apa. Tentunya kita akan merilis lagu kembali, tetapi kita belum bisa membocorkan kepada netizen atau penonton karena kita akan memberikan sebuah surprise nantinya bagi penikmat atau penonton. Di awal tahun 2022 yang nantinya ini supaya bisa juga memberikan inspirasi bagi orang lain. Karena saya suka menciptakan sebuah karya itu mengikuti sebuah momen, atau menciptakan sebuah karya itu kadang-kadang ketika kesendirian, momen-momen seperti ini yang kadang-kadang menginspirasi untuk kita berkarya. Seperti itu, Bung. Ya. Karena karya itu tanpa ada batasannya, itu baik atau jelek sebuah karya itu pasti ada orang yang suka, dan itu sudah lumrah juga, walaupun karya terbaik itu ada yang orang yang nggak suka juga. Itu adalah hal yang lumrah dalam dunia karya atau dalam dunia seni. Terakhir, dan ini juga masih dalam pertanyaan netizen tadi yang saya sampaikan dalam sesi tadi, komunitas Teluk Semawi ini sebagai komunitas apa? Halo? Komunitas Teluk Semawi ini sebagai komunitas bagaimana ini, Bung? Karena tadi ada yang bertanya
terkait dengan komunitas Teluk Sumawi. Ya, Namanya komunitas. yang komunitas Teluk Sumawi. Ya, komunitas Teluk Samawi merupakan sebuah komunitas baru yang ada di Kota Teluk Samawi, komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan dan kesenian. Komunitas ini tentunya hadir atau lahir bagaimana bisa menginspirasi banyak orang untuk berkarya dalam sisi kebudayaan dan kesenian, ya. Jadi saya bersama beberapa rekan yang lainnya menjadikan sebuah komunitas Teluk Samawi ini sebagai wadah yang nantinya kita bisa saling berkolaborasi untuk menjadikan Teluk Samawi atau Aceh Utara tentunya dan Aceh bisa kaya dengan karya-karya hebat dari segi kebudayaan dan kesenian yang ada di Aceh. Salam Ibu Yekti Pitoyo, ini dari Sidoarjo, sahabat kita dari Lajismu juga hadir sedang live di sini. Ya, yang mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya, ini merupakan sesi yang terakhir. Yang bagi pemirsa yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar, karena di sesi sebelumnya saya sudah tidak bisa membaca ulang gitu. Iya, betul. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan. Karena yang di sesi tadi saya sudah ngerekord beberapa pertanyaan, saya ingat tadi kebanyakan sih yang sama, yang pertanyaan apa selanjutnya karya Farhan, seorang Farhan Zuhri. Tapi pertanyaan tadi sudah dijawab oleh beliau. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya sebelum kita tutup diskusi kita pada sore yang berbahagia ini, dipersilahkan. Ya, atau dari Bung Farhan, ada pesan-pesan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Ya, teruslah kita mencintai karya anak bangsa dan cobalah kita untuk menciptakan karya. Karena dengan sebuah karya kita akan abadi walaupun kita telah tiada. Itu pesan yang bisa saya berikan kepada kita semua. Bung Amri. Baik, pemirsa, kita menunggu sekitar 2 menit lagi. Kalau masih ada yang bertanya, kita akan jawabkan. Kalau tidak ada, akan kita tutup. Namun sebelum itu, sebelum ada pertanyaan, saya juga masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Ini kecenderungan Bung Farhan ini arahnya lebih kepada filantropi atau kepada prawisata dan sastra. Ini kemana yang arah ke depannya kalau maksud dari seorang Farhan Zuhri? Ya, saya cenderung sih kedua-duanya. Ya, saya cenderung kedua-duanya. Bagaimana? Karena juga keduanya juga saya sangat suka menjalaninya. Selain sebagai sebuah pekerjaan, juga sebagai sebuah hobi, saya menikmatinya gitu. Apalagi posisi sebagai ketua Lajismu, saya juga cinta terhadap dunia filantropi. Juga sebagai TA di Pemkuluk Semawe di bidang adat dan kebudayaan juga saya cinta, dan juga saya sangat suka dengan apa yang diamanahkan, dan juga sebagai sebuah hobi. Tapi inilah yang membuat saya bisa bertahan. Bagaimana kita bisa mencintai sebuah pekerjaan yang kita tekuni, itu yang membuat kita bisa bertahan. Seperti itu, Bung. Baik, ini ada pertanyaan dari Bung Saiful Bahri. Sangat senang dan bangga melihat semua karya Pak Farhan. Apakah Pak Farhan sering membuat pelatihan-pelatihan di Kota Teluk Semawe khususnya untuk memulai karya-karya? Ya, sederhana saja.
sebenarnya kita ke depan punya wacana di komunitas Seluk Samawi untuk menggait beberapa kawan atau partner atau teman yang ingin bergabung di komunitas Seluk Samawi, dan tentunya ke depan kita harapkan kita juga bisa menciptakan karya dan juga bisa kita mengarahkan generasi muda atau generasi milenial itu untuk bisa berkarya seperti itu, Bung Amri. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada Tunku Farhan atau Bung Farhan, karena ini kalau kita memang kita harus panggil Bung ini karena masih ada kesempatan, beliau masih muda juga. Untuk menjadi calon wali kota Lukmoy ke depannya. Insyaallah masih lama. Terima kasih, Bung. Ya, Sudah mengundang sama-sama. saya. Baik, saya selaku tuan rumah dari Amriadi Al-Masidi atau Amriadi TS mengundurkan diri, dan sampai jumpa dengan diskusi yang berikutnya. Dan tentunya insya Allah kita nanti semoga nanti bisa bergabung kembali juga dengan Bung Farhan dalam dalam tema yang selanjutnya, baik dalam seni kebudayaan, sastra maupun filantropi.